sehari 7.000 orderan, taruhlah 100.000 dikali 1 bulan 7.000 kali 30 210.000 orderan dong. Iya segitu. Berarti omset tuh bisa miliaran, 1 miliar, 2 miliar, Sebulan adalah 30 miliar. Gak nyampe lah kalau sebulan. Tapi di miliaran lah pokoknya. Sebulan adalah mungkin ya ada embernya lah. Maksudnya kadang naik turun lah ya. Halo guys, kembali lagi di Respublika Channel bersama gua Firdaus. Kali ini gua kedatangan tamu anak muda, sukses pengusaha, Bang Abdul Rojak. Apa kabar? Iya, sehat Bang, sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau sakit ya? Ini masker. Oh, masker. Sesuai anjuran pemerintah jadi harus pakai masker. Iya. Ini lagi on air, jadi ya harus lepas lah. Iya benar, kita juga pakai juga Bang. Iya. Ini apa namanya? Gua sebelum ketemu lu ini gua cari-cari profil tentang lu, ternyata sukses. Usaha lu jalan sukses Bang ya? Enggak lah, sebenarnya biasa aja lah. Masih banyak kok orang-orang yang lebih sukses. Cuman ya dari dulu sebelum ya mungkin 2016 ya, ya dalam kondisi saat ini ya lebih baik lah gitu. Bisnis lu udah berjalan berapa tahun sih? Udah dari 2016 akhir lah. Jadi cuma 3 tahun lah. Bergerak di bidang apa sih bisnis lu? Beda-beda sih. Pertama sih saya awalnya itu gua di sepeda ya, jual beli sepeda, terus main ke fashion kayak kaos atau topi, sepatu gitu kan. Terus ke sininya saya juga lagi main ke home and decor kayak misalkan bantal sofa, piyama. Nah, lari ke sininya lagi saya lebih main ke health and beauty, kayak ke kesehatan kan sekali lagi naik ya. Jadi ya tergantung tren dan tergantung di mana yang lagi profit ya saya main semuanya sih. Itu ada barangnya apa gimana Bang? Maksudnya lu menyalurkan apa lu produksi juga? Ada sebagian produksi, sebagian juga ambil dari produsen-produsen atut satu lagi juga. Jadi masuk kategori distributor lah lu ya? Iya, jadi misalkan gini, kayak misalkan ada yang produksi, dalam arti produksi itu saya masuknya ke CNT. Jadi saya numpang produksi ke yang punya pabrik gitu. Gitu. Jadi bahannya dari kita, kualitasnya kita yang nentuin, kita ke pabriknya bikinin kayak gini gitu. Kayak gitu sih di inilah. Awal mulanya gimana sih lu bisa tertarik bisnis? Sebenarnya sih karena keterpaksaan ya. Gimana? Karena memang ya dibilang kurang takutnya nggak bersyukur ya. Tapi jujur memang kurang. Di saat itu gue pernah jadi kuli proyek juga di 2018 ya, kalau nggak salah. Bukan kuli proyek, kuli apa ya? Mekanik. Kuli bangunan. Mekanik proyek lah. Oh bukan Ya, kuli bangunan. harian lah ya. Mandor. Iya, mandor udah baik, udah ini kulinya, maksudnya ininya ya. Terus honorer di kecamatan di Tangsel lah ya, di kecamatan honorer saya 9 tahun. Nah awalnya itu saya usaha mulai dari honorer sih sebenarnya, karena kebutuhan ekonomi yang di saat itu ya dibilang kurang sih memang. Kalau dari segi cukup sih memang sebenarnya kurang ya. Kurang gimana? Emang gaji berapa waktu itu? Waktu dulu gajinya saya pernah 2019 saya nerima gaji itu kalau nggak salah 50.000 sebulan loh. 50.000? Iya. Lu lulusan apa? Saya waktu dulu sih belum kuliah ya, karena kan saya kerja sambil kuliah, jadi sampai. Tapi udah berstatus mahasiswa lah ya? Iya, dia benar mahasiswa. Waktu dulu S1 baru mau kuliah, sampai saya selesai masih di kecamatan Setu. Nah terakhir memang pas akhir-akhir ini kan udah 5 tahun ke belakang tuh udah mulai gajinya udah mulai diperhatiin lah honorer ya. Dari situ udah mulai, tapi dari situ justru kita juga kebutuhan makin meningkat. Di saat itu juga anak saya lagi mau lahiran ya, istri mau lahiran. Di saat itu butuh biaya lumayan ya, sesar ya. Kalau nggak salah 8 juta lah ya. 8 juta dengan gaji? Dengan gaji saya 1.250.000 atau 1,5 juta gitu. Minus dong. Iya, nah dari situ saya udah punya pendidikan S2 loh kalau nggak salah. 1,5 juta lah kalau nggak salah. 1.700.000 gitu saya lupa. Pokoknya dia 1 juta sekian gitu. Nah, saya kan bingung kan ya. Saya pinjam uang untuk biaya lahiran saya sampai pinjam uang ke bendahara dan sampai pinjam ke bank
Bahkan waktu dulu di itu tuh saya gadein ijazah saya yang saya S2 tuh ya. Saya gadein ijazah saya pinjem kalau nggak salah 15 juta buat biaya persalinan sama Gadein kemana bro? ke bank. Biasa suka ada sih di honorer itu bank-bank BPR gitu lah. Ijazah bisa itu? Bisa. Nah, dari situ saya mikir, ya Allah kok gini banget gitu. Ekonomi gue cuma buat lahiran anak aja sampai gue harus gadein ijazah dan sampai buat susu anak pun nggak ada gitu, nggak ada uang karena memang pas di saat lahir juga ASI-nya itu nggak ada, nggak keluar ASI dan diharuskan susu formula yang memang dulu pH-nya 0 ya, pH-nya sedikit karena kan alergi dan itu susu yang nggak ada pH-nya mahal banget bang. Berapa itu satu kaleng? 380 kalau nggak salah satu kaleng. Kalau itu buat seminggu ya. Abang bisa kaliin aja kalau 1 bulan berarti udah hampir 1 juta lebih lah ya. Nah dari situ saya pernah nangis sih enggak ya, tapi merenung aja jadi kayak nyesel kok sampai buat beli susu anak pun saya nggak punya uang gitu. Oh gitu bang. Sampai pinjem ke salah satu bendahara di kecamatan waktu dulu ada, tentunya dikasih pinjem uang buat beli susu gitu. Nah dari situ saya mikir gue nggak boleh gini aja. Gue sempet dengar kalau kita mau berubah kita harus merubah diri kita sendiri, benar kan? Nah saya dari situ ya udah saya harus cari penghasilan tambahan. Dimana waktu penghasilan tambahan itu saya juga nggak tahu bakal sukses di online ini ya. Gitu saya cuma mulai ya saya mulai jualan. Saya jualan barang temen tuh, ada sepeda di Pasar Serpong tuh ada ya. Nah saya jualin di online gitu, nah katanya laku dapat selisih lah dari iya, situ. Dapat selisih, saya dapat untung kalau nggak salah satu sepeda itu 150.000 atau 200.000 kan gede banget ya. Maksud saya kalau saya fokusin di sini kemungkinan saya bisa berubah gitu untuk dari segi ekonomi ya. Akhirnya saya nikmatin lumayan juga gitu dari sini penghasilannya. Akhirnya ya udah saya coba mutusin untuk nyari usaha lain lagi selain ini kan. Ini baru di sepeda aja, kalau saya buka usaha lain ada lagi nih tambahannya. Itu kan. satu sepeda dapat selisih 150.000. 150 sampai 200 lah waktu dulu. Biasanya dapat jual berapa? Jualnya 1,5. Enggak, maksudnya berapa unit gitu? Oh sehari. Sehari waktu dulu pertama-tama itu saya seneng banget. Itu laku 3 sampai minimal banget itu 3 unit sepeda. Sampai 10. Berarti 3 bisa sampai bayangin, ya bisa bayangin, abang bisa bayangin kayak ngedadak aja ya gitu ya. Kayak mendadak kaya gitu. Enggak ngedadak kaya sih, kayak ngedadak kayak dapat ilham bahwa dapat hidayah bahwa oh ternyata benar juga ya. Penghasilan itu nggak ada yang tahu gitu. Yang penting saya sempat mikirin, oh enak kali ya punya penghasilan 10 juta sebulan gitu kan. Oh enak ya punya penghasilan 10 juta sehari. Dan itu benar-benar ada bang. Bahkan di saat itu saya punya penghasilan di saat jual sepeda ya sehari 10. Itu kalau nggak salah 2 juta. Dan gaji saya di kantor itu penghasilan saya 1 hari gitu waktu dulu. 2 juta kali 30, wah lumayan juga itu bro. Saya mulai melek bahwa bisnis itu di online itu menjanjikan lah gitu ya. Mulai ini dan saya fokusin main ke t-shirt, ke kaos atau ke sepatu, ke hair and beauty. Saya cari karyawan sampai akhirnya sampai saat ini saya karyawan kurang lebih ada 19 orang. 19. Iya, ada 19 orang dan saya pun baru 2 tahun sih memutuskan resign dari saya waktu dulu kerja sambil usaha ya. Karena saya pikir ya namanya bisnis kan belum stabil lah waktu itu. Butuh. Setelah saya punya karyawan 15, saya putuskan saya harus fokus di usaha ini gitu. Ya udah saya fokus. Ya alhamdulillah gitu. Sekarang bisa menghidupi 19 karyawan. 19 karyawan. Gitu. Yang tadinya memang awalnya ya itu karyawan lu tugasnya ngapain aja tuh? Banyak sih, ada yang dari marketing, ada yang dari operasional yang nyiapin barang, ada yang admin, ada yang tugasnya cuma foto doang sama dekorasi toko, banner-banner kayak gitu kan, online kan butuh gitu kan, kayak barang dipoto gitu. Nah itu ada beda-beda gitu, bisa bagiannya beda-beda.
Nah, kalau yang marketing itu ngapain tuh? Marketing itu tugasnya ya dia kayak ngehandle back office lah. Contohnya kayak sales lah bahasanya. Itu sales tapi di bidang online-nya. Karena kan butuh pelayanan juga kan, kayak ada chatting, ada gitu ke customer, kayak ada komplain atau masalah itu kan butuh marketing juga kan, butuh sales lah di sana. Terus kayak bagian operasional kayak packing, kayak apa itu memang udah harus ada gitu kayak gitu. Ya berjalannya waktu ya alhamdulillah lah sekarang udah lumayan. Dari segi order juga udah cukup lah, kurang lebih saya juga sehari sekarang nerima order hampir minimal banget 1000 order setiap hari. Iya, kadang kalau misalkan di hari event-event tertentu, kayak misalkan kayak ada ulang tahun suatu marketplace kayak Lazada atau Shopee ataupun apa, nah itu kayak Ramadan misalkan Ramadan sale itu bisa sampai dapat 7.000 order sehari. Sehari 7.000 order. Iya. Satu order selisihnya 100.000 berarti berapa itu bro? Ya, lumayan lah, pokoknya ada lah segitu gitu. Jadi ya bersyukur sih sebenarnya saya sempat dapat quote kata-kata jadi untuk menjadi sukses itu kita sebenarnya melakukan sesuatu hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi saya dapat insight dari situ. Jadi bahwa ternyata kita harus konsisten melakukan hal yang kita lakukan gitu. Berarti proses itu tidak mengkhianati hasil berarti. Ya gitu. Pertama-tama sih saya juga perih ya. Sempat ada naik turun namanya bisnis kan. Ada sempat sepi, ada sempat naik. Itu memang proses bisnis pasti memang begitulah pembelajaran. Berarti omset tuh kalau sehari 7.000 order antarulah 100.000 dikali 1 bulan 7.000 kali 30 210.000 orderan dong. Iya segitu. Berarti omset tuh bisa miliaran, 1 miliar, 2 miliar, sebulan adalah 30 miliar. Enggak nyampe lah kalau sebulan. Tapi di miliaran lah pokoknya. Sebulan adalah mungkin ya ada embernya lah. Maksudnya kadang naik turun lah ya gitu. Nah dari situ ya gila. Saya mulainya itu dari apa ya? Dari minus. Jadi gimana tuh minus? Ya dari awal saya mulai jualan kan dari minus. Saya mulai dari nggak punya duit dan bahkan saya mulai dari punya hutang untuk membiayai anak lahiran loh. Sampai saat ini gitu kan. Jadi kalau orang bilang zero to hero, bahkan saya itu minus to hero. Apalagi tuh minus to hero, baru denger saya. Bener-bener dimulai dari kurang. Dimulai dari memang nggak punya uang, bahkan bukan nggak punya uang tuh, bahkan saya punya hutang gitu. Untuk mulai bisnis pun itu saya punya hutang sebelum punya bisnis gitu. Kayak gitu. Terus gimana sih biar bisa berkembang itu bro? Lu kan tadi ceritanya dari minus ke hero lah karena omset miliaran 1 bulan gitu. Jadi sebenarnya kalau memang misalkan untuk berkembang butuh mental juga sih. Jadi mental itu dibangun dari relasi. Menurut saya sih komunitas itu penting banget. Untuk di dalam suatu bisnis, ataupun apapun itu pasti penting banget ya komunitas karena kita bisa tahu kendala-kendala apa sih di bisnis-bisnis yang lain yang pernah dihadapi. Kadang kalau misalkan saya seller baru nanya ke seller yang udah lama, kamu ada masalah ini, kendala ini, jadi kan kita punya dapat masukan-masukan kan buat bisa survive di dalam masalah-masalah itu gitu. Jadi insight-insight banyak itu adanya di komunitas bang. Bahkan kayak misalkan yang tadinya misalkan saya nggak bisa impor, nggak bisa ekspor, itu sekarang main impor juga bro? Ada impor sebagian. Saya dari barang saya juga ada sebagian impor, kurang lebih hampir 40% impor, 40% dari 30 sampai 40% impor. Gitu. Ada impor dan ekspor juga ada karena memang biasanya di marketplace juga ada buat ekspor juga kan. Nggak banyak sih, paling ke Asia Tenggara kayak misalkan ke Malaysia atau kemana itu biasanya suka ada. Cuman saya baru mau mulai banget, baru mau coba ekspor ke Malaysia ke lewat Shopee ya, marketplace itu ya. Oh gitu ya. Itu baru mau coba. Cuman kalau kendalanya saya juga belum tahu kan karena baru mulai banget ya. Kan kalau bisnis online itu cara kita biar besar itu dari mananya sih bro? Kalau dari besar sih sebenarnya dari inovasinya ya. Jadi inovasi itu didapat dari pergaulan. Jadi kadang kita relasi ya berarti. Ya relasi juga kita ngelihat
kondisi juga, misalkan kayak melihat peluang lah, lebih ke ngelihat peluang. Contoh misalkan, kadang ada orang yang berpikir bahwa kita kalau banyak kenal seller lain itu sama aja kita kenal saingan-saingan kita, ya kan? Tapi kalau kita merubah mindset kita itu, oh berarti jangan musuh, kita lihatnya partner, lebih bagus kan? Yang tadinya misalkan contoh kita cuma jualan telur, gitu kan? Misalkan abang nih jualan Indomie. Ya udah kita bisa jadi partner kan? Mie instan. Gitu kan? Ya misalkan mie instan bukan Indomie ya, sorry ini disebut merek. Saya mie instan, kita bisa jadi partner kan? Kita bisa kerjasama. Oh saya jualan produk abang deh gitu. Dan abang pun bukan nggak mungkin jualin produk saya juga kan? Jadi dari situ. Jadi untuk sukses itu sebenarnya untuk berkembang itu butuh waktu ya. Tapi kita harus nikmatin berarti kepedihannya itu dari ya nikmatin aja jalannya. Kadang-kadang kan kita memulai bisnis tuh bingung bang. Iya. Dalam artian mau bisnis apa ya? Mau usaha lah biar cepet sejahtera. Cuman kan kita nggak punya kebiasaan bisnis nih. Iya. Nah yang memulainya itu gimana sih sebetulnya? Bisnis itu sih sebenarnya yang paling bagus, ada kata teman saya tadi saya juga diskusi. Bisnis yang baik itu memang yang dimulai. Gitu. Bukan yang dipikirin gitu. Benar. Jadi yang mulai aja dulu, benar. Kadang ada tagline dari Tokopedia, saya nyebutin merek marketplace nggak apa-apa ya, karena saya juga bukan hanya di Lazada doang, beberapa marketplace. Tokopedia tagline-nya mulai aja dulu. Itu benar bang. Iya. Mulai aja dulu. Kita salah nggak sih bro? Misalnya kita kadang kita belum memulai udah mikir untung, itu salah sih dalam frame bisnis itu sih bro? Sebenarnya manusiawi ya. Itu manusiawi, tapi dalam arti kalau kita baru mau mulai, udah mikir untung kita belajar dulu. Karena belajar dulu ya. Apapun kegagalan kita itu adalah pelajaran kita. Jadi tidak ada yang instan dan tidak ada yang berhasil tanpa melakukan kegagalan. Jadi harus gagal dulu gitu. Iya, maksudnya dalam arti gagal itu dalam arti gagalnya itu ya nggak ada yang instan. Misalnya kita mau sesuai harapan kita punya mimpi misalkan ya, saya pengen punya ternak telur, saya pengen punya peternakan, itu kan mimpi kita kan. Tapi di saat kita jalanin ternyata banyak loh rintangannya. Oh ya udah nikmatin jalan itu. Misalkan saya harus cari tahu popan ya namanya, kalau popannya, terus harus saya cari tahu penyakitnya apa aja sih dari ayam. Oh ternyata vitaminnya apa aja sih, terus gimana sih caranya biar ayam itu bertelur itu lebih cepat gitu kan, itu proses kan. Kan kita awal mulanya itu nggak tahu gitu, oh ternyata ayam itu begini ya. Sama dengan online pun begitu bang. Jadi kita yang tadinya tidak tahu kontennya, kadang kita cuma asal-asalan ya kan. Pertamanya kita foto cekrek asal-asalan nih, lewat handphone kita upload gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita juga jadi tahu, oh ternyata konten yang baik itu seperti ini, kita ada studio, ada ini gitu. Jadi proses, semuanya itu kembali ke proses gitu. Sama konsisten ya, benar nggak sih? Konsisten, iya benar. Jadi kalau kita konsisten, saya yakin pasti tahan banting ya. Cuman gitu. Kan kita kadang nggak kuat itu dalam melalui proses ini bro. Benar bang, jadi yang penting konsisten dalam arti jangan ngelihat dari, kalau misalkan jangan ngelihat dari sekarang lah. Kita lihatnya, bahkan kita harus punya mimpi gini. Saya insya Allah tahun depan saya harus sudah sukses dengan usaha ini. Itu harus punya bang. Gitu. Suksesnya itu dalam arti kita harus punya ukuran. Gitu. Misalkan contoh dari profit atau dari penghasilan. Oh, pendapatan saya, penghasilan saya tahun depan, insya Allah saya sebulan bisa stay di angka 1 juta 1 hari. Ya. Walaupun misalkan sekarang baru 10.000 gitu, kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi itu, gitu. Jadi kita harus selalu punya mimpi. Kalau misalkan udah tercapai ya naik lagi mimpinya, naik lagi, gitu aja. Mimpi setinggi langit ya nggak apa-apa. Iya benar. Jadi kita harus punya mimpi, jangan sampai kalah gitu dengan mimpi itu. Misalkan mungkin gua gagal lah dari situ. Padahal sebenarnya di saat Anda merasa gagal, di situ adalah kesempatan Anda untuk sukses sebenarnya. Di saat kita jenuh, di saat itu pula sebenarnya kita pintu sukses itu terbuka bang. Jadi kadang kita misalkan, cuman kan kita kadang nggak sabar bang. Nah itu bang. Jadi itu padahal
pengen bisnis ini udah jalan, aduh rugi kadang untungnya sekian, Iya. balik lagi ke bisnis lain karena dengar omongan orang itu udah sukses. Itu salah nggak sih sebenarnya? Sukses itu sebenarnya relatif ya, tergantung dari orangnya itu sendiri. Gitu. Misalkan kalau misalkan jualan 10 itu udah dianggap sukses menurut versi dia, ya udah gitu. Tapi kan sukses itu bertahap. Jadi ada yang pertama, saya punya mimpi, saya pengen punya, sama kayak anak kecil pengen bisa jalan lah gitu. Gitu kan, ada yang jatuh, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun lah. Sama juga kita membayangkan untuk mencapai Iya. 9, angka 9 kita harus melalui 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Intinya tetap harus belajar, kita juga harus komunikasi ke teman-teman juga harus bagus, bikin komunitas biar kita juga tahu. Tapi sebenarnya lu membayangkan nggak sih lu hari ini ketika lu menjadi honorer dengan gaji 50.000, pernah nggak lu berpikir bahwa gua bisa sekarang kayak gini nih dengan omset miliaran gitu sebulan? Dulu sih saya selalu dari dulu berpikiran selalu optimis Bang. Karena saya dulu pernah berpikir bahwa dengan saya kondisi begini, tapi saya yakin nanti suatu saat. Lu usia lu berapa sih? Sekarang 31. 31 dengan omset miliaran, luar biasa. Ya gitu. Jadi waktu dulu saya pernah sempat berpikir bahwa suatu saat saya akan sukses. Tapi saya nggak tahu bahwa ternyata jalannya di bisnis online ini loh. Bisnis gitu. itu kan misterius, bro. Iya. Kedepan kita nggak tahu. Iya benar. Yang penting kita harus tetap fokus dulu di bisnis ini. Yang penting fokus gitu. Iya. Suatu saat memang saya juga nggak tahu ya. Tiba-tiba misalkan punya pengen ke bisnis lain ya. Why not? Kenapa enggak? Misalkan saya pengen bisnis properti, saya pengen bisnis ini, nggak ada masalah. Selagi itu bisnis itu sehat ya, kenapa enggak kita jalanin? Kita juga melihat kan patokan-patokan kita kalau memang misalkan terlalu ego, saya pengen jualan, misalkan tadinya kita ego ya, saya jualan kaos, saya cuma pengen jualan kaos saja. Ya, menurut saya itu nggak akan sukses Bang. Harus berkembang begitu. Ya. Jualan dimsum misalnya. Ya misalnya jualan dimsum, jualan apa ubi, ya? jualan ubi. Jualan ubi, jualan apapun itu, maksudnya kita harus benar-benar berkembang. Masalah gini, kita ngelihat pengusaha sukses pun itu banyak sektor loh. Contoh kayak saya sebut aja namanya ya, kayak misalkan Sinarmas, Lipo Group, dia kan tadinya properti, sekarang dia main ke bank. Tapi kan dia modalnya gede Bang, ya, udah kuat, infrastrukturnya udah kuat, tinggal jalan. Iya, maksudnya jaringan keturunan gitu. keluarga kita fokus dulu hal yang kita jalanin. Kalau kita udah mencapai kesuksesan untuk bisa mengembangkan sayap kita usaha, ya kenapa enggak gitu. Kayak gitu Bang. Menarik banget ya obrolan, menginspirasi gila dari gaji 50.000. Ya gitu lah, awalnya sempet hampir menangis, bahkan sempet sampai ya Allah kok ini banget gitu. Ini banget gimana? Ya dulu tuh sampai punya penghasilan tuh gak jelas lah istilahnya. Jelas sih jelas ya. Iya. Ya saya takutnya bilangnya gak bersyukur lah ya. Tapi dengan penghasilan segitu memang dengan kondisi saat ini ya memang agak kurang sih sebenarnya, jauh kalau memang kita nggak bisa manage-nya ya. Gitu. Pokoknya ini kunci suksesnya tuh sebenarnya gini Bang. Jangan pernah merasa diri Anda cukup. Jadi kalau misalkan istilah bersyukur itu beda cerita ya. Maksudnya kita tetap harus bersyukur apa yang kita punya. Tapi kita jangan pernah membatasi mimpi kita. Jadi jangan pernah merasa gue cukup sampai di sini. Jangan. Jadi terus aja. Jadi kalau misalkan sekarang penghasilan teman misalkan Anda misalkan 100.000 sehari, ya jangan. Oke, kalau memang misalkan kita mau ke religi, ya memang kita harus bersyukur Bang. Iya, memang rezeki kita segini. Tapi untuk mencapai sukses itu jangan pernah merasa puas. Karena kalau kita udah puas, ya udah, ya segitulah. Oh gitu. Jadi kejar apa yang kita impikan. Karena saya juga konsultasi juga sama salah satu ustadz juga ada kan, dia pernah bilang kalau misalkan kita kejar dunia, kejarlah seakan-akan kita hidup 1000 tahun. Tapi kalau kita mengejar akhiratnya, ya seakan-akan kita akan mati besok. Jadi dalam arti saya melihat bahwa kalau kita lagi berbisnis, jangan pernah berpikir bahwa
besok akan mati gitu kan. 1000 tahun lagi, bahkan Iya, 100.000 gitu. tahun lagi kita akan Tapi di mati. saat kita lagi beribadah, di saat kita lagi sholat, di saat kita lagi zikir ya, kita tetap harus merasa bersyukur karena memang kita udah dekat rezeki segini gitu loh. Menarik banget nih Pokoknya obrolan. intinya jangan pernah merasa puas lah dengan apa yang kita dapat. Terus berinovasi Bang. Gitu. Biar kita Kalau makin misalkan kita kaya merasa raya. puas ya udah segitu-gitu aja. Kadang saya ngelihat pemuda-pemuda yang saya lihat di sini di lingkungan sini juga rasa-rasa begitu sih. Karena merasa ya udahlah, ya mau gimana lagi, penghasilan gue juga udah segini gitu kan. Ya udah memang rezeki gue segini. Bahkan saya pernah ngedengar dari Allah tidak akan merubah suatu nasib kaumnya. Kalau dia tidak merubah gitu. Iya gitu. Jadi menarik menurut gitu. saya sifat pasrah itu ya jauh-jauhin deh gitu. Maksudnya pasrah dalam arti untuk rezeki itu jangan pasrah. Bahkan sampai kalau kondisi saat ini nih lagi COVID-19 gini wabah, saya sering dengar teman-teman nggak, ya udahlah, ya udah kita pasrah aja gitu. Padahal banyak peluang, Bro. Padahal banyak peluang. Apa tuh salah satu? Peluangnya dalam artian di tempat saya yang tadinya tukang sayurnya biasa aja, misalkan pakai gerobak, sekarang dengan ada wabah begini, orang-orang di rumah gak mau keluar, dia ordernya pakai WhatsApp, jadi udah online kan. Jadi peluang itu tuh tetap ada. Bahkan tukang gorengan yang tadinya, ini tukang gorengan di tempat saya ya, itu yang tadinya kan sekarang udah gak ada ya, yang tajil-tajil gitu kan pinggir jalan udah dikit ya, jarang ya, karena kan orang jarang keluar rumah kan. Tetangga saya jualan gorengan sehari bisa sampai 500 loh, karena dia jualnya lewat WhatsApp gitu, online gitu kan. Jadi dianterin ke rumah. 500 kali 1000 berarti berapa tuh, Bro? Iya maksudnya peluang. iya. Ada peluang. Itu tadi kunci dari Bang Rojak, menginspirasi banget. Kuncinya adalah peluang dan tidak boleh menyerah. Oke, semoga pertemuan kali ini bisa menginspirasi yang nonton. Terima kasih. Bye.